Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, pemirsa, keluarga besar Yamari Nasional yang ada di seluruh Nusantara, juga yang ada di mancanegara. Mari kita kembali bertemu dalam ibadah online. Sekalipun dalam masa pandemi yang berkepanjangan, tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat, yang memimpin kita di dalam seluruh kehidupan kita, dalam kebenarannya, di dalam kasih-Nya. Saat ini kita akan bernyanyi bersama-sama memuji namanya. Kita katakan, Tuhan, selidikilah hatiku. Lihat hatiku, apakah aku masih mengasihimu Tuhan dalam situasi yang sulit ini, atau aku sudah mulai mengalami situasi yang lain Tuhan. Tapi pada saat ini kita akan katakan, Tuhan, selidiki hatiku, aku mau muliakan namamu. Kita akan bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu, yang menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu, yang menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Atau aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sepenuhnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sepenuhnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi saudara, kita akan menyanyikan selidikilah aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan tetap lihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang ibu yang mengalami banyak sekali pergumulan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kita akan tampilkan Ibu Susan Jenny, perwakilan dari Yamari, Jakarta. Shalom, salam sejahtera dari Jakarta. Nama saya Susan Jenny, saya juga sahabatnya Yamari. Saya kenal Pak Andreas sudah 25 tahun yang lalu, waktu saya pertama kali kena breast cancer di Singapura. Waktu itu saya seorang banker yang mendadak didiagnosa kena breast cancer. Pak Andreas melayani saya dan juga lalu kenal dengan Pak Bambang, dan pertama kali hospital ministry didirikan di Indonesia, saya memang terlibat. Tapi belakangan saya tidak terlibat di hospital ministry karena saya punya panggilan yang lain. Dan hari ini saya hanya mau sharingkan bagaimana saya bisa bertahan sekian lama, 25 tahun dengan 7 kali kumat, 7 kali relapse. Tapi saya sungguh mengucap syukur karena saya mengandalkan Tuhan 100%. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, karena saya dapat satu ayat yang waktu saya sakit itu menjadi rema, yaitu di Mazmur yang menyatakan saya tidak akan mati tapi saya akan tetap hidup dan akan mewartakan karya Tuhan yang besar. Dan saat ini baik di pekerjaan ya, karena saya banting setir dari seorang banker sakit, saya lalu tinggalkan semua banking career-nya, saya mencari satu bisnis yang kegiatan ya, tujuannya untuk kegiatan supaya saya tidak pikun, supaya saya juga tetap bisa aktif ya, dan tetap sehat, dan yaitu di bidang kesehatan dan kecantikan. Dan itu sudah berjalan selama 15 tahun, dan justru di masa-masa COVID ini saya baru sadar bahwa Tuhan sudah siapkan saya, karena saya taat aja ya. Saya tidak jaim, ibaratnya tuh apapun saya bisa kerjakan asalkan ini benar-benar bisa membantu banyak orang ya, dan juga memuliakan nama Tuhan, dan saya pun dapat income. Dan itu saat COVID justru cara-cara bisnis yang saya lakukan ini dari rumah pun saya bisa tetap berbisnis, dan itu mengucap syukur dan sangat membantu masa-masa sekarang ya. Lalu pelayanan juga sama sekali tidak terganggu. Nah, saya memang belakangan ini, saya karena untuk kebutuhan saya sendiri, saya mengejar pengetahuan akan firman Tuhan. Dan sebagai orang sakit, ketakutan, takut mati, selanjutnya ini gimana, itu semua jadi pertanyaan-pertanyaan saya. Sehingga saya kejar pengetahuan di dalam firman Tuhan mengenai seluruh nubuatan yang ada di Alkitab. Saya tuh tertarik mempelajarinya. Terus bergabung di satu yayasan yang dimana memang kita dari semua denominasi dan juga masing-masing punya gereja sendiri, tapi kita sering kumpul untuk belajar, untuk research gitu ya. Dan ternyata saya mendapatkan banyak kekuatan dari pengetahuan-pengetahuan ini, jadi mempersiapkan diri bukan untuk hidup selama-lamanya di bumi ini. Dan itu saya rasa penting sekali buat setiap orang Kristen ya. Tapi mengejar kekekalan dan apa sih kerajaan Tuhan ya, dan bagaimana kita tahu gitu loh, apakah Tuhan nanti datang seperti pencuri atau bagaimana gitu loh. Dan kalau saya pikir saya tidak mau menjadi 5 gadis yang bodoh, dan makanya saya terus mempersiapkan diri untuk pengetahuan ini, sehingga di waktu COVID ini kami juga tidak sangka justru terbuka semua pintu gerbang untuk banyak orang belajar pakai cara Zoom ya. Yang tadinya datang di kelas hanya 15 orang, 20 orang ya. Sepertinya susah banget untuk orang belajar mendalami Alkitab, karena ini benar-benar makanan keras ya. Tapi justru dengan Zoom ini, setelah lockdown ini, yang datang untuk belajar sudah mencapai 300 orang ya, dari mana-mana, dari Amerika, dari Jerman, dari Holland. Dan jadi itu pelayanan saya pun tidak terganggu sama sekali dengan COVID ini. Di sini saya ingin semua ya, kita ya, khususnya teman-teman di Yamari, khususnya juga yang pernah sakit ya, tetap bertahan, tetap beriman,
Karena Tuhan sudah sediakan banyak sarana-sarananya, banyak sekali cara-caranya kita bisa bertahan. Selain ya memang kita mesti minum suplemen dan ke dokter ya, tapi yang penting sebetulnya kita hidup di dalam Dia ya. Bukan hidup dekat Dia, tapi di dalam Dia. Dia hidup di dalam kita. Dan itu akan yang benar-benar memberikan kekuatan bagi saya. Selama 25 tahun saya tetap bertahan. Ya, terima kasih Pak Andreas, Pak Bambang yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing. Semoga sharing singkat ini bisa membangkitkan semua teman-teman, khususnya yang sedang sakit ya, dan yang sedang menghadapi COVID ini. Bahkan kalau misalnya ada yang mau konsultasi ya, saya welcome ya, welcome. Terima kasih, Tuhan memberkati dan salam sejahtera, sehat semuanya. Bye bye. Thank you. God bless you all. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Joko Sugiarto Eko Harsono, beliau dari Surabaya. Kita persiapkan hati kita dengan mengatakan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhan, aku hendak bermasmur bagimu. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Shalom para sahabat MHM Yamari dan pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Saya ingin mengajak kita membahas tentang kehidupan orang percaya yang sejati. Apa dasar kehidupan orang percaya? Ternyata dasar itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab peristiwa kebangkitan ini peristiwa besar yang membawa dampak yang luar biasa. Tanpa kebangkitan sia-sialah iman kita. Dan itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Roma 6 ayat yang keempat demikian. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru ini bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan dan aktivitas-aktivitas kita, lalu pindah ke biara atau ke gunung-gunung dan menyendiri di sana. Bukan. Tetapi justru kehidupan yang baru itu adalah kita tetap berada di dunia ini, kita tetap berada di hiruk pikuk dunia dengan segala permasalahannya, tetapi kita diajar dan diajak oleh Tuhan Yesus untuk mempunyai pola pikir yang baru dan mempunyai sikap yang baru dalam menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita hidup dalam kehidupan yang baru, berarti hidup yang lama harus ditinggalkan. Hanya saja hidup lama itu mungkin sudah menyenangkan, sehingga kalau ditinggalkan itu begitu sulit. Harus penuh perjuangan. Ingat saudara, orang punya baju baru, tapi seringkali baju barunya tidak dia pakai. Kenapa? Karena dia senang dengan baju yang lama. Anyep, adem, dan sudah
nyaman di badan, dan itu sebabnya baju yang baru tidak dipakainya. Dan seringkali kita juga demikian. Kita punya hidup yang baru, tetapi hidup yang baru tidak pernah kita gunakan di dalam kehidupan hari demi hari. Sekarang kita akan melihat anjuran Rasul Paulus untuk kita boleh mengalami hidup baru karena kebangkitan dari Tuhan Yesus. Saya akan bacakan dari Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ada sebuah kata perintah dalam ayat ini, yaitu carilah. Mencari adalah sesuatu pekerjaan yang membutuhkan pengerahan tenaga, pengerahan upaya, pengerahan waktu, dan membulatkan tekad serta semangat. Supaya sebelum berhasil untuk mencapai apa yang dicari, kita tidak putus asa dan tidak berhenti. Oleh sebab itu, kita diminta oleh Rasul Paulus untuk mencari. Mencari apa? Bukan mencari hal-hal kekayaan, bukan mencari hal-hal yang sifatnya pangkat dan derajat, tetapi carilah hal-hal yang ada di atas, perkara-perkara yang di atas. Apa itu? Apa bulan? Apa bintang? Bukan. Tapi perkara-perkara yang ada di atas tentu tidak luput daripada Yesus Kristus yang telah bangkit, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan perkara-perkara yang di atas yang ada di dalam diri Tuhan Yesus dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah perkara-perkara yang kekal. Dan perkara-perkara yang kekal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang tidak pernah akan hilang oleh waktu dan oleh apapun juga, yaitu pengharapan, yaitu iman dan kasih. Pengharapan, iman, dan kasih. 3 hal ini tidak pernah akan dapat hilang. Dan 3 hal ini adalah sesuatu yang sangat mendasar bagi kehidupan orang percaya. Kita memang membutuhkan uang, tetapi uang tidak dapat menghidupkan kita. Satu saat pun uang tidak akan bisa menyembuhkan kita. Uang memang kita butuhkan, tetapi uang bukan juru selamat. Pangkat memang membuat orang nyaman, punya kedudukan, pengaruh, dan kuasa. Tetapi itu pun harus ditinggalkan dan diganti oleh orang lain. Tapi 3 hal yang ada di dalam kekekalan, perkara-perkara yang di atas itu, pengharapan, iman, dan kasih, itu adalah sesuatu yang sangat indah. Dan Rasul Paulus mengajak kita, carilah sampai dapat. Kenapa? Nah, kita akan melihat pentingnya nilai-nilai yang kekal, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai kekal yang di atas tadi, lalu bagaimana selanjutnya? Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tadi disuruh mencari, sekarang pikirkanlah. Pikirkanlah adalah pekerjaan dengan akal dan budi.
Tapi bukan hanya diminta untuk berpikir-pikir saja dan menulis dengan kalimat-kalimat yang bagus akan 3 hal yang indah yang ada di atas yang menjadi nilai kekekalan, tapi memikirkan juga berarti mengimplementasikan untuk benar-benar mengaktualisasikan dan benar-benar mengeterapkan dalam kehidupan kita. Dan untuk mengeterapkan dalam kehidupan kita, memang itu butuh sebuah perjuangan. Tidak mudah. Kadang keinginan daging lemah. Kita menjadi kalah. Dan oleh sebab itu membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk bisa mengeterapkan nilai-nilai yang kekal dalam kehidupan sebagai orang percaya. Ada seorang ibu yang punya anak dokter dan sedang mengambil spesialisasi penyakit paru-paru. Dan saat ini kita tahu orang yang terkena COVID-19 adalah yang terserang paru-parunya. Dan dokter paru-parulah yang disibukkan untuk itu. Dan sebagai orang yang sedang belajar untuk mengambil spesialisasi paru-paru, dia tidak bisa lepas untuk juga ikut menangani pasien yang terserang COVID-19 ini. Si ibu ini seringkali menghantar anaknya kalau berangkat ke rumah sakit dengan air mata. Takut anak ini sakit dan mati. Sebab itu adalah anak yang menjadi harapannya. Sebuah pergumulan yang berat memang sebagai orang tua. Tapi pada satu saat si anak yang melihat mamanya menangis, melepas dia berkata pada mamanya, "Ma, tolong jangan melepas saya dengan air mata. Tapi lepaskan saya dengan sebuah kekuatan, pengharapan yang besar, dan doa yang benar. Saya telah memilih sebagai dokter karena itu saya harus melayani orang yang sakit. Saya tidak bisa lari dari itu." Dan mama itu berkata, "Tapi kalau kamu sakit, lalu kamu mati bagaimana?" "Ma, ingat, mengasihi itu bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran." Nah, oleh karena itu, saya akan bertindak melakukan kasih kepada pasien yang sakit itu, tapi saya juga akan memperhatikan protokol kesehatan dengan sungguh. Tidak sembrono, hati-hati. Dan ketahui, Ma, bahwa di dalam kehidupan ini kita punya pengharapan. Pengharapan yang bagaimana itu? Mari coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-24. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah, oleh sebab itu, Mama harus punya pengharapan yang positif. Pengharapan yang baik. Pengharapan yang sungguh indah. Jangan khawatir dan jangan selalu takut. Dan pengharapan yang ada di dalam iman itu adalah sesuatu hal yang indah. Dan dikatakan juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kita ini dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kita dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman. Berimanlah, Mama. Jangan takut. Jangan khawatir. Lepaskan aku dengan doa pengharapan. Dengan iman untuk melakukan tindakan kasih. Nah, ibu ini lalu berubah. Ibu ini lalu berbesar hati. Dan ibu ini lalu berkata dalam hatinya, "Aku bangga punya anak seperti ini."
seorang anak yang punya dedikasi yang tinggi dan dia benar-benar mempunyai cara hidup Kristiani yang luar biasa. Dan di dalam hal ini, mari kita juga bisa melakukan semacam ini di tengah keadaan yang berat. Tuhan memberkati. Shalom sahabat Yamari. Lama tidak berjumpa. Saya dengan Jumhana, barangkali Bapak Ibu pernah mengenal saya. Saya suami dan ibu lagi. Terima kasih untuk Yamari di mana di dalam kesempatan ini ada banyak masalah, ada banyak kehalutan, ada juga banyak ketakutan di tengah-tengah epidemi. Tapi sebagai umat percaya kita harus yakin bahwa ada terang yang akan menyambut kita. Kalau sekarang ini ada new era, new normal, kita hanya berserah. Kita hanya mengatakan setiap langkahku, di setiap pergumulan kehidupan kita, pasti Tuhan selalu menolong. Ada satu kesaksian buktian yang akan saya sampaikan. Saya akan bawakan bersama rekan saya, Saudara Agus, yaitu Allah setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau ikut kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan.
Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah punya setia. Sahabat Yamari dan para pemirsa ibadah online Yamari yang ketujuh di seluruh Indonesia dan dimanapun berada, salam saya dari kantor Yamari di Jakarta. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Emeritus Joko Sugiarto Eko Harsono dari GKI Manyar, Surabaya. Beliau beberapa kali melayani PDMAM Yamari di Surabaya, tapi kali ini bisa melayani secara nasional lewat program pelayanan online Yamari. Tentunya kita semua telah diberkati dan memberi semangat hidup untuk terus setia dan percaya kepada Tuhan. Ibadah online Yamari nasional berikutnya, yaitu yang ke-8, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Yohanes Dedi Andimado, SHMA. Dia adalah Ketua 1 Bidang Misi Yamari. Beliau sehari-hari bekerja sebagai lawyer, juga melayani di GKPB RDC Slipi dan juga di PGRII. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Bapa Surgawi, kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari di seluruh Indonesia dan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, pekerja, dan pelayanannya. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit, apapun penderitaan sakit yang dialami, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa mereka dan menjamah dan menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19, terutama masalah ekonomi. Tuhan tolong buka jalan dan pulihkan ekonomi mereka. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi berbagai masalah dan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluarnya. Kami berdoa untuk pelayanan Yamari. Kami berdoa untuk pengurus dan staf pelaksana Yamari. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua program pelayanan yang dilakukan. Tuhan berkenan mencukupkan semua kebutuhan yang diperlukan melalui tangan-tangan saudara seiman yang mengenal Yamari dan yang menonton program ibadah online ini. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan,
dari pusat sampai daerah. Berkatilah tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan, keputusan-keputusan yang diambil, supaya semua mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan peranan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa